Yang pertama yaitu tentang teori dan sistem pelaporan keuangan sektor publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian intern. Manajemen lebih bervariasi, tidak sebatas informasi finansial saja tetapi juga informasi non-finansial. Dalam Giljan J 1973 menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, sifat informasi yang diberikan, yang kedua, pihak yang menerima atau memakai informasi, yang ketiga, tujuan informasi diberikan. Adapun tujuan umum dari pelaporan keuangan sektor publik ini adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai atau wide range users untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan khusus dari pelaporan keuangan sektor publik ini yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan. Jenis pelaporan keuangan publik. Pelaporan kinerja itu merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Terus, kalau pelaporan keuangan itu merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu. Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan. Yang pertama, dari sisi internal, alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Yang kedua, dari sisi eksternal, mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Bentuk atau ragam laporan keuangan sektor publik yakni yang pertama, laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi. Pada laporan ini, perubahannya akan dilihat dari kegiatan, operasi, pendanaan, dan investasi. Yang kedua, laporan kinerja keuangan. Pada laporan ini mirip dengan laporan laba rugi pada entitas bisnis. Dan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan yang menggambarkan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, di mana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut, sehingga laporan posisi keuangan neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. Siklus akuntansi keuangan sektor publik. Siklus akuntansi dapat diartikan sebagai setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang. Siklus ini berlangsung dalam kurun 1 tahun kalender. Menurut Dina Fitria, siklus akuntansi mengacu pada tahapan kegiatan akuntansi yang dimulai segera setelah transaksi terjadi dalam suatu entitas. Tahapan ini terdiri dari pencatatan, penggabungan, pengkisaran data keuangan yang telah terproses sebelumnya dan pelaporan. Sedangkan menurut Rahman Pura berpendapat bahwa siklus akuntansi adalah seperangkat tugas dan tahapan akuntansi yang terjadi secara sistematis. Tahapan tersebut mulai dengan pencatatan akuntansi dan diakhiri dengan penutupan pembukuan. Jenis siklus akuntansi. Jenis siklus akuntansi terdiri dari beberapa jenis, yaitu transaksi, bukti transaksi, neraca awal, jurnal, buku besar pembantu, buku besar pembantu kas, daftar saldo, kertas kerja, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup.
Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai teknik pelaporan keuangan sektor publik. Nah, di teknik pelaporan keuangan sektor publik ini terdapat tiga sistem, yaitu sistem yang pertama ada basis kas atau cash basis. Nah, cash basis yaitu sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi meski ada transaksi yang terjadi, misalnya utang, tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dapat dicatat jika penggunaan metode basis kas. Contohnya, jika Anda menerima pendapatan dari perusahaan lainnya, tetapi uangnya Anda terima nanti, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat karena ini tidak ada kas yang masuk dan ini tidak dianggap sebagai pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada basis akrual, atau accrual base, merupakan penerimaan dan biaya bertambah atau diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan. Nah, dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan merugi selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir ada akuntansi dana atau fund accounting. Nah, yang merupakan akun alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan pengendalian anggaran. Nah, sistem akuntansi dana ini mengakui organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika kas diterima atau dikeluarkan namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirim atau diterima. Selanjutnya yaitu terdapat 3 teknik pelaporan keuangan sektor publik, yaitu yang pertama ada pencatatan, yang kedua pengiktisaran, dan yang ketiga ada pelaporan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu akuntan sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik ini merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Nah, sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sistem dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.